Ya, itulah namanya sahabat ya. Kita tidak sekarang itu kita tidak perlu mencari teman banyak, tapi kita hanya perlu mencari teman yang berkualitas. Assalamualaikum, bertemu kembali di channel YouTube Ersco Center bersama Bunda Julianti, founder Ersco Center. Jangan lupa subscribe dan lonceng. Oke, pagi hari ini Bunda Anti lagi happy banget, lagi senang banget gitu. Kenapa? Karena Bunda Anti ketemu sahabat yang kalau Bunda Anti bilang sahabatnya kadang berantem, kadang ketawa, kadang pergi, kadang datang gitu ya. Tapi yang pasti pengennya kita sahabatnya bisa sampai ke surga nanti. Amin. Bersama Bunda Anti hari ini hadir siapa ya? Yuk kenalkan dulu yuk sahabat Bunda Anti. Silakan Bunda. Halo, nama saya Bunda Meriana, biasa dipanggil Bunda Mary. Saya sahabat Bunda Anti, berteman dari waktu kuliah D3 dengan Bunda Anti. Ya Bun ya? Waktu kuliah D3 kita masih culun-culun. Iya. Jadi kalau cerita ketemu sama Bunda Mary itu nggak akan habis. Iya. Kenapa? Karena banyak cerita yang dari awalnya kita nggak kenal, jadi kenal sampai akhirnya ada namanya banyak rahasia. Kita kalau udah ketemu tuh, Aduh, nggak bisa. nggak bisa sejam 2 jam ya, sehari 2 hari kurang. Gitu ya. Sekarang apa aktivitas Bunda Mary ini? Sekarang aktivitasnya saya bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit angkatan ya. Angkatan. Bun, itu aja. Terus sedang kuliah juga. Waduh gitu. tuh, udah kerja plus kuliah terus ibu rumah tangga juga. Iya betul. Berapa putra putrinya? Putri saya ada 2 cewek, dua-duanya. Waduh, siapa namanya Bun? Oh. Kakak Hani. Kakak Hani dan Kakak Kakak Sesa. Cantik pokoknya putri tuh. saya itu. Waduh tuh kan. Itu tabungan saya di surga nantinya. Amin. Jadi anak soleh-soleha ya. Amin, Gitu. amin. Selalu Nah, ini kegiatannya jadi ibu rumah tangga, iya ngurusin anak ya. Jadi karyawan pegawai negeri juga iya, kuliah juga. Itu gimana ngatur waktunya Bun? Ya pinter-pinter kita aja ngatur gitu. waktu. Pagi sebelum berangkat kerja, apalagi sebelum pandemi waktu itu, ya kita bikin sarapan dulu buat anak-anak dan keluarga ya. Memang kita harus mengorbankan waktu. Ya kalau ya kita ibu rumah tangga, pekerja, sebagai pelajar, waktu itu sangat sedikit, singkat kayaknya tuh 24 jam kurang. Ya ampun tuh, 24 jam kurang berarti harus 32 jam. Nah. Berapa jam tidurnya tuh ya? Coba bayangin tidur berapa jam. Bangun jam 3, jam 4 udah mulai start. Oh, jadi jam 3, jam 4 tuh baru bangun nih. Iya. Terus berangkat bikin ke kantor, sarapan. Terus kemudian mandi, sholat subuh. Jam 5 saya sudah berangkat. Jam 5 Tinggal di Cibinong. tinggal Coba di Cibinong, bayangin. kerjanya di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Bayangin tuh dari Cibinong sampai Jakarta Pusat. Nah, sampai kantor Sampai kantor sekitar jam setengah 7. Jam 7 kurang lah, setengah 7. Terus apel pagi dulu. Oh iya, angkatan ya. Iya betul, kita apel pagi, baru kita aplusan. Itu kita kerja sampai jam 14.30. Setengah 3. Terus jam 15 kita kan kebetulan naik jemputan Bunda. Oh, gitu. Jadi lumayan ya. Ada jemputan ya Ada. dari tempat kerja gitu ya. Iya betul, ke rumah itu ada jemputan, jadi lumayan lah. Nah kita menggunakan kesempatan tuh di jam-jam kita pulang naik jemputan, di situ kita istirahat Bun. Oh. Tidur di situ.
emang hobi tidur dia. Karena kan perjalanannya lumayan sejam kan ya Bun sejam, ya. ya. Jam 3 nyampe rumah sekitar jam 4, kalau 4. lancar, kalau nggak lancar setengah 5. Kan lumayan tuh. Di situ Bisa kita tidur. ngambil jam-jam untuk istirahat tidur. Oke. Terus sampai rumah, istirahat sebentar, mandi, Ngurus lagi jadi ibu rumah tangga lagi nih. jadi Makan tuh ibu malam. rumah tangga, terus makan malam. Setelah itu malam baru kita jadi mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ngerjain tugas. Oh iya, berarti ngerjain tugasnya malam-malam ya? Ya, coba bayangi tidur jam 12, jam 1 baru tidur tuh. Nah, untuk jam yang 3 udah bangun lagi. Nah, kalau dibilang anak-anak muda sekarang kuliah aja katanya stres, gimana yang sambil kerja ngurusin anak ya Bun ya? Itulah, ya semua butuh proses dan perjuangan sih. Oke, jadi kalau untuk ibu rumah tangga atau yang memang sambil bekerja, kuliah untuk nerusin sekolah lagi nggak jadi masalah ya Bun? Tidak Selagi jadi masalah. masih ada ridho dari suami, Betul. ridho dari keluarga, Betul, ya iya. bisa ngatur waktu ya Bun Iya, ya? betul. Oke, itu apa alasan sih ngambil kuliah lagi dengan usia sekarang berapa nih? Sekarang 43. 43 Bo, ya Allah 43 ngambil kuliah Masih lagi muda. Oh masih muda tuh. Heeh. Jadi kalau teman-teman yang umurnya masih 25, 30 udah males-males sayang ya. Ya rugi lah. Tuh apa alasan dulu waktu itu ngambil kuliah lagi? Bu? Motivasi untuk saya kuliah, ya satu tuntutan karir ya. Tuntutan karir. Karena kan memang Karena kalau kita kerja di ada jenjang karir ya Bu. di pemerintah itu ada jenjang karir Hmm. dan ada nilai value. Oke betul. Value kita semakin tinggi jenjang pendidikan kita, maka value yang kita terima pun semakin besar. Itu yang pertama. Betul. Ya nggak mungkin ya semua itu value. Balik Betul. lagi. Yang kedua ya untuk menambah ilmu dan Nambah ilmu wawasan. pasti. Nah itu. Terus Dan yang ketiga juga pasti ada nih apa Bun? Satu kenaikan gaji kali ya Bun? Ya, ya itu kan ya, tadi seperti pertama itu value. nilai Oke. gitu. Nah, nih di depan sahabat ekspor nih Bun, banyak yang sekarang tuh pengen nerusin kuliah nih Bun, tapi banyak alasan nih, alasannya katanya udah punya anak Bun, udah gitu katanya, aduh kuliah kalau nanti nggak ada ininya kenaikan juga buat apaan kuliah gitu. Ada juga yang, aduh suami belum mendukung nih Bun. Nah, kira-kira tip and triknya Bun untuk bisa nerusin kuliah dengan usia yang seperti saat ini apa sih? Bisa diinikan Bun, Ya. bagikan Bun. Nah itulah yang kita tip and tricksnya harus bisa ngatur waktu, dan yang pasti ya kita harus berkorban juga. Jadi jadi kita juga jangan egois dengan diri kita sendiri gitu loh. Gue mau kuliah lagi tapi gue mau senang-senang, ya nggak bisa gitu juga gitu. Tip and tricksnya kita harus berusaha, berdoa, terus ya memang sih support dari keluarga itu sangat mendukung ya. Nah itu sama. Yang ketiga kita harus berkorban waktu. Tapi kan nanti indah pada saatnya. Waduh, gitu. indah pada saatnya. Ada loh Keren. istilah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Benar nggak Waduh, sih? betul banget. Jadi nggak ada namanya kalimat, aduh udah males kuliah lah, udah mak nggak ada ya Nggak Bun ya. ada. Belajar itu terus belajar dan belajar. Ih keren. Tahu kan kita dulu waktu kuliah kayak gimana? Kayak gimana tuh kuliahnya tuh Bun dulu? Kayak gimana sih kalau Bunda Mary kenal Bunda Anti waktu pertama kuliah dulu, waktu masih lulus SMA kan pindah ke D3 ya kita Iya. kuliah tuh. Pertama kenal Bunda Anti kayak seperti apa sih karakter Bunda Anti tuh? Bunda Anti tuh orangnya cuek. Cuek. Oke. Apa ya? Ya pendiam. Oh pendiam. Berarti kalau waktu zaman kuliah duduknya di belakang ya Bu? Duduk di belakang. Di belakang, nggak berani ngomong Bu. Kalau seminar. Tapi sekarang ya itulah dengan berjalannya waktu, seiringnya waktu, ya kan? Karena sering tampil di mana-mana, saya lebih percaya diri Bunda Anti dibanding saya. Makanya untuk ibu-ibu muda, jangan kalah sama kita yang Udah ini ya. setengah muda. Senior katanya. Jadi Bunda Anti itu karakter yang sebenarnya pemalu, ya kan? Kalau ngomong itu ya kata Bunda Mary deg ya betul, ya kan? Yang pasti adalah ada sebuah apa ya? Kayak merasa yang kayaknya biasa-biasa aja lah gitu. Kayaknya dalam prestasi juga ya biasa ya. Sempet kalau Bunda Mary itu nggak pernah ada remedial, nggak pernah hair karena pinter. Kalau Bunda Anti mah sering hair. Loh, Jadi- itu seninya mahasiswa loh, Oh Bun. gitu ya Allah. Kita Seninya tuh- mahasiswa ya. Iya, namanya kita di hair, Eh, kita kan jadi belajar lagi. betul. Jadi kita malah lebih paham. Betul. Jadi kalau dikasih hair atau remedial tuh jangan sedih harusnya ya. Seharusnya kita
berbangga. Oh berarti Berbangga. gue kurang belajar nih, Oke. gue harus belajar lagi. Gitu. Oke, Belum betul. tentu yang nggak di remet itu mungkin lagi faktor bejo aja kali betul, ya. betul bejo aja, keberuntungan aja gitu. Tapi memang kembali lagi kalau kata Bob Sadino ya kan, kadang orang bodoh itu masih lebih beruntung kata dia pada orang pinter. Betul, itu bejo. Ya gitu ya, karena waktu kita zaman sekolah kita harus pinter Ya. katanya gitu katanya, tapi kalau udah Katanya. kerja kita harus pinter-pinteran tuh. Uh-huh. Nggak tahu deh tuh ya, tinggal para penonton YouTube yang hari ini menonton apa positif atau negatifnya silakanlah diambil. Saya punya pengalaman nih Bun ya. Heeh. Dulu ada teman saya kayaknya mengecilkan sekali saya gitu. Oh gitu. Tapi ternyata dia dengan kerja keras saya, Betul. dengan Usaha. saya, ya alhamdulillah sekarang saya Tunjukin. lebih berhasil dari dia. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sebenarnya kita juga perlu ada namanya kayak semacam di ini ya Bun, kayak semacam ya bahasanya bukan dihina ya. Bukan. Diberikan sebuah tekanan dari Iya. orang ya. Nah, tinggal seperti itu kita akan tunjukin, gue buktikan nanti. Nah, Ya. itu jadi Lihat motivasi. nanti. Kita lihat saja nanti. Nah, kalau pengalaman Bunda Mary waktu zaman kuliah kosan sama Bunda Anti yang paling teringat apa tuh Bun? Seru dulu ya. Oh, seru kita ya? kosan ya. Kalau Apa kebiasaannya tuh? Kalau tanggal muda Tanggal muda? kan lagi punya duit tuh. Ah. Kita baru dapat kiriman kan. Kita makannya nasi padang. Nasi Padang. Walaupun pakai telur sama ati ampela. Ingat nggak? Iya betul. Tapi kan judulnya tetap Makan nasi Padang. Kalau pas lagi dapat kiriman. Iya tuh terus tanggal muda. tanggal muda. Kalau tanggal tua, Hmm. kita makannya apa? Ini seleraku itu sama telur. Itu juga kita boleh dikasih loh sama ibu. Dan pernah juga loh, Kos Mel, kita ya. kita tuh di kosan tuh makannya satu nasi berdua. Saking kita tinggal punya duit cuma buat makan satu hari, tapi kita berdua. Jadi kalau kita yang ngerasain jadi anak kosan cuman gini ya, yo begini ya suka dukanya jadi anak kosan ya. Makanya sama Bunda Anti tuh sampai sekarang. Ya dibilang kita tuh istilahnya sahabat, ya benar-benar sahabat sejati. Amin. Hilang. Tiba-tiba Tidak ada kabar. Setahun tiba-tiba ada Datang lagi lagi. kabar. Tapi memang Bunda Anti ini dia menjalin silaturahmi. Selalu Bunda Anti terus yang WA, yang nanyain kabar. Gimana kabarnya gitu. Dia misalnya Bunda Anti memang silaturahminya bagus lah. Amin. Gitu. Nah, ya kan mau gimana pun kan namanya orang punya aktivitas masing-masing. Betul. Mungkin Bunda Mary kan dengan kesibukannya ya Bunda Anti juga harus ngerti Iya. gitu. Nah Bunda Anti kan memang fokus di rumah aja ya nggak, jadi banyak waktu kosong ya, otomatis Bunda Anti yang mulai duluan. Padahal Bunda Anti tuh sibuk dia. Apaan? Setiap Sabtu Minggu keliling Indonesia. Indonesia. Indonesia bagian mana yang belum pernah dikunjungin, Waduh, Bun? tinggal Irian doang. Pak Dadang dapat izin dong ke Irian tuh. Peserta yang di Irian udah pada nanyain Bunda Anti kapan ke Irian, belum dapat Keren. dapat izin dari Pak Dadang. Kan keren kan Bunda Anti. Amin. Dia padahal keliling Indonesia, lebih sibuk padahal dari saya, tapi dia tetap menyempatkan diri WA tuh untuk nanya gimana kabar temennya gitu. Akhirnya ya jalin lagi Jalin komunikasi, nanti hilang lagi, jalin lagi komunikasi gitu. Ya Alhamdulillah. itulah namanya sahabat ya. Kita tidak sekarang itu kita tidak perlu mencari teman banyak, tapi kita hanya perlu mencari teman yang berkualitas. Oke, tuh keren banget tuh. Jadi lebih baik saat ini nggak usah banyakin teman. Dengan kata lain, maksudnya teman yang memang kita bisa arahkan kemana. Oh, kita nyari yang berkualitas, yang bisa, yang pasti mengingatkan kita akan kematian. Betul. Ya nggak? Iya. Akan suatu hari nanti kita akan pergi di dunia nih, ya nggak gitu kan? Nah, yang mana nih yang membawa kita nanti ke surga? Jadi betul sekali. untuk sahabat EFSCO, mulai hari ini cobalah pilih-pilih teman, ya nggak tuh? Yang pasti teman banyak boleh, tapi Boleh. carilah sahabat yang bisa membawa kita kebaikan, ya nggak membawa kebermanfaatan. Yang paling penting adalah saling mengingatkan. Betul sekali. Waduh, keren banget kan? Aduh, kalau ketemu Bunda Mary nggak selesai nih kayaknya video hari ini gitu kan? Nah, Padahal kita udah ketemu dari kemarin tapi nggak bisa habis. Nah, kira-kira harapannya nih di tahun 2021 nih Bunda Mary dengan rutinitas yang sebagai ibu rumah tangga, karyawan pegawai negeri, udah gitu kuliah, harapan Bunda Mary nih tahun ini apa nih? Harapan
aku tahun ini ya kita semua diberikan kesehatan saja lah. Amin. Karena kan lagi pandemi begini ya. Betul. Kalau kita sakit, otomatis semuanya Nggak bisa sakit. ngapain. Apalagi kalau kita sebagai ibu, sebagai wanita, kalau ibu itu udah sakit, pasti semuanya sakit. Jadi kalau bisa ya Jaga kita semua kesehatan. sehat, Amin. jaga kesehatan. Terus ya harus belajar dan belajar lagi gitu. Harapannya sih seperti itu aja. Yang paling penting sehat ya Bunda Mary ya. Kalau kita sehat kita banyak yang bisa kita lakukan untuk kebermanfaatan gitu. Betul. Nah, kira-kira pesannya buat Bunda Anti apa nih? Nah. Agar Bunda Anti tetap bisa menjadi pribadi yang Bunda Mary kenal gitu, gak berubah, yang memang seperti ini apa adanya Ya, betul. gitu. Kalau pesan dari saya untuk sahabat saya Bunda Anti, satu, jaga kesehatan. Terus yang kedua jangan lupa sholat, selalu ingat sama Ibadah. Allah, ya ibadah. Terus tetaplah menjadi pribadi yang sekarang. Kita low profile walaupun ilmu kita banyak, terus pengalaman kita banyak, tetaplah kita selalu menjadi orang yang kurang ilmu. Jadi selalu ingin belajar dan belajar lagi. Itu aja sih pesan buat Bunda Anti. Aduh, makasih Bunda Mary. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Amin. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali. Amin. Jangan nangis, gue jadi nangis. Lebay ya Bunda Anti. Oke, sahabat EBSCO, gimana ya kan? Pasti banyak inspirasi dan banyak lebih mengenal sosok seorang Bunda Julianti di sahabat dekatnya Bunda Mary, sahabat waktu zaman sekolah di D3 gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak lagi bertemu dengan sahabat-sahabat Bunda Anti lagi di masa kecil mungkin, waduh, atau mungkin teman-teman atau keluarga yang merasa pengen ayo masuk channel EBSCO boleh ya enggak gitu kan. Yang pasti share video YouTube ini kalau memang bermanfaat untuk sahabat semua. Oke Bunda Mary, makasih. Sukses juga buat Bunda Mary. Terima kasih. Dan yang paling penting adalah yuk kita tetap menjadi sahabat dan sahabat kita jadi. selalu mengingatkan dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita ucapin selamat tinggal dan ada clue dari EBSCO itu EBSCO yes we can. Yes. Oke. Kalimatnya adalah EBSCO yes we Yes, can. we can. Yes. Dadah. Sukses untuk EBSCO. Sukses selalu.